Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa biyasta'in wa ala umudina waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara semua, kaum muslimin muslimat yang insya Allah selalu dirahmati Allah dan selalu mendapat ridhonya Allah. Amin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mengaji sambil ngopi, semoga bermanfaat. Manusia diciptakan dari tanah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ruh alias nyawa atau nyawa, maka hiduplah, jadilah manusia. Dan banyak buat perdebatan, buat tebak-tebakan asal usul ayam. Asal usul ayam itu, ada seorang menanyakan, ayam sama telur duluan mana? Ada yang menjawab duluan ayam, ada yang menjawab duluan telur. Tetapi turunlah ayat dengan ayat dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dari potongan-potongan ayat. Yukhrijul mayyiti wa tukhrijul mayyita wa faduliyya inna fiddu ala fil ayyam. Jadi asal usulnya dari benda yang mati lalu dihidupkan. Jadi jelas berarti dari telur, maka menetas jadilah ayam. Apabila nasjid ayam itu berarti alam dunia. Tapi kalau ayam yaitu makhluk satwa. Makanya kalau ayam bangun selalu pagi, selalu membangunkan para manusia. Karena pada zaman jahiliyah tidak ada yang namanya speaker, pengeras suara ataupun sound system. Kalau dulu sebagai patokan pagi itu adalah satwa yang membangunkan, yaitu ayam, untuk manusia-manusia untuk bangun, agar bangun, sholat, dan mengkais rezeki. Makanya ayam meskipun satu induk banyak anaknya, tapi bisa memberi nafkah dengan cara, kata orang kulon bilang, koreh-koreh, artinya yaitu mencari makanan untuk memberi nafkah anak-anaknya. Tapi makhluk yang paling mulia, paling sempurna adalah manusia. Makanya manusia diberi organ, yaitu apa organ tunggalnya? Hati, bukan organ tunggal hiburan. Organ tunggalnya hati. Jadi jelas penggerak segala organ lainnya ini adalah hati. Mata dikasih melihat yang baik-baik, yang buruk-buruk, itu juga penggeraknya hati. Begitupun tangan, sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu penggeraknya hati. Dari jelas Allah itu adanya di hati bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Makanya Allah ada di mana-mana. Itulah disebut ada di mana-mana bagi orang yang beriman dan bertakwa. Anda merantau kemanapun, ada Allah. Kembali setelah disnya apa? Dis itu masa hidup di alam dunia habis, itulah dis sebutnya. Maka maut menjemput. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiada makhluk apapun yang tidak mengalami kematian. Semua makhluk yang bernyawa pasti mengalami kematian. Maka pada umumnya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asalnya dari tanah Allah ciptakan manusia, makanya dikembalikan lagi, diambil lagi oleh yang maha kuasa, yang punya hak, yakni Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tanah. Tetapi bagi saudara-saudara muslim muslimat, sebagai penolong bagi pengingat
si mayit, bagi saudara yang mengikuti mengiring jenazah sampai liang lahat atau kubur, maka ucapkanlah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apa kalimat itu? Artinya itu mengingatkan si mayit dalam kubur agar sadar bahwa kehidupan di dunia sudah tidak ada dan mengalami kehidupan yang abadi di akhirat, agar bangun dan langsung mengucap astagfirullahaladzim. Maka situlah setelah 7 langkah ditinggalkan oleh manusia pengantar jenazah dalam kuburnya, dua malaikat menghampiri, mendatangi si mayit dengan ucapan assalamualaikum ya ahlul kubur wa fitta alainas inna fillahumal akhirah. Kalau orang yang beriman, bertakwa dan lainnya, insya Allah langsung sadar, langsung ingat, waalaikumsalam ya malaikatul wafat alayya hirah. Nah, situlah langsung ada pertanyaan disebut hisab. Apa pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Allah Tuhan hamba. Lantas dilanjutkan. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Muhammadin nabiyyin. Nabi Muhammad, nabi hamba. Man kiblatuka? Di mana kiblatmu? Al-Ka'bah tu kiblati wa fatul baita. Ka'bah itulah bait hamba, kiblat hamba. Man kitabuka? Apa kitabmu? Al-Qur'anul Karimah wa fatul kitab inna fa'alal mina ala fil kalamullah. Al-Qur'an itu adalah kitab hamba, ucapan Allah. Subhanallah, tabarakallah. Man imamuka? Siapa imammu? Asy-Syafi'iyana wa fatu al-malika afitu alayya inna fi ghazalitu afitu alayya imama. Itulah imam-imam hamba. Imam Syafi'i ada, Imam Malik ada, dan Imam Ghazali, Imam Bukhari, semua imam ada di hamba. Karena afatu alaihi imami mubin. Semua imam itulah yang saya ikuti, yang hamba ikuti. Langsung malaikat Munkar dan Nakir pun pergi. Lantas langsung disambut oleh malaikat penjaga pintu surga. Siapakah dia? Itulah malaikat Ridwan. Assalamualaikum ya ahlul kubur wa afatul layyinas inna fihi malal akhirah. Maka dijawablah oleh si mayit yang benar-benar taat atas perintah Allah dan Rasulnya sewaktu masih dalam dunia. Dijawab, waalaikumsalam ya malikul firdaus ta'alai fi jannah inna fa'atul ya anna fihum al-hafil muslimin ala fitu ala jannah ini fi adu akhirah afat mulai syukran ala fillah ya syukran ala ni'matillahu ala fil akhirah. Hamba Tuhan malaikat, hambalah yang selalu mengharap, yang selalu bersyukur di dalam dunia atas nikmat yang Allah berikan. Hamba sampai ke surga. Apa surga? Surga itu adalah syuarge, kata orang Kulon syuarge. Jadi minta apa, mau apa, ada, serba ada. Tidak perlu beli pakai duit, tidak perlu kerja keras. Karena apa? Belinya di alam dunia, kerja kerasnya di alam dunia. Dengan apa? Dengan doa, dengan sholat, dengan minta ridho kepada orang tua. Utamakan kedua orang tua, bapak dan ibu. Bapak sempurna, ibu lebih sempurna. Bapak mulia, ibu lebih mulia. Maka ibulah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah karena ridhonya ibu. Subhanallah, tabarakallah. Maka berhati-hatilah, jangan sampai berucap kasar kepada orang tua, baik bapak dan ibu. Lebih-lebih ibu. Sesusah apapun, sepahit apapun kehidupan,
jangan tampakkan di hadapan ibu. Senyumlah selalu di depan ibu agar ibu merasa bangga, merasa senang, membuat hati ibu bahagia, senang, luar biasa. Insya Allah bagi kawan-kawan, bagi muslimin muslimat yang memuliakan kedua orang tua, khususnya ibu, syurga tempatnya. Janji Allah itu pasti, tidak ada yang dusta. Satu pun janji Allah itu tidak ada yang dusta. Tapi banyak manusia yang selalu berbuat dusta. Untuk itu saya mengajak kawan-kawan untuk selalu mengingat kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah SAW, Nabiullah Muhammad. Insya Allah bagi yang bersolawat, bagi yang tidak abayahkan solawat serta menjalankan sholat, syafaat Rasulullah Nabiullah Muhammad SAW akan menolong. Yang disebut syafaat itulah penolong. Itulah makna syafaat. Semoga mengaji sedikit ada manfaatnya dan berguna untuk semua. Saya akhiri dengan akhirul kalam, wa'afatul layman turik, inna wa'afatul layman turik, inna fima wa'afatul layman turik, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muhammad Halrudin Al-Bangkiri atau Afal Bantani.